forum seperti itu dengan berbicara di depan forum ini beda sekali, saudara. Boleh tanya nanti, nggak usah tanya Pak Somi yang pasti kita tahu anointing of God selalu menyertai dia dalam setiap dalam setiap preach-nya. Tapi boleh tanya Bro Markus, siapa lagi yang pernah ke depan berdiri, Pak David, berdiri di depan mimbarnya Tuhan itu beda, saudara. Lain. Kita perlu persiapan karena kita percaya kita berbicara bukan menurut hikmat kita sendiri. Kita berbicara berdasarkan hikmat dari Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umatnya. Kita bertanggung jawab untuk itu. Kita hanya sebagai alat, tetapi kita juga mempunyai free will untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umatnya. Pagi hari ini saya akan membawakan satu topik yang berbicara mengenai hikmat dari Tuhan, the wisdom from God. Mungkin minggu lalu ada yang masih ingat khotbahnya Pastor Somi. Ini aja keywordsnya aja, nggak usah the whole khotbah. Ya, minggu lalu itu Pastor Somi membawakan mengenai kelegaan bagi yang tertekan, hidup dalam ketenangan. Ingat ya Bapak Ibu sekalian. Dan bukan kebetulan ya, ini juga sebenarnya inline dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Somi. Saya waktu kita meeting awal tahun Pak Somi ya, untuk mengenai jadwal siapa yang disuruh membawakan firman, saya sudah siapkan beberapa bulan ini saya mesti bawa apa. Tapi seringkali hamba Tuhan itu, kalau bukan hanya hamba Tuhan, saya siapapun yang dipercaya untuk membawakan firman Tuhan, seringkali Tuhan itu kalau kita terus bawa dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu berbicara lain. Tuhan ternyata kasih, saya mau ini yang engkau bawakan, dan itu berubah. Sehingga saya juga heran waktu saya dapat, ini saya mesti bawain tentang hikmat Tuhan. Kemarin Pastor Somi juga, saya baru sadar tadi, ini juga hubungannya dengan hikmat Tuhan. Dan minggu-minggu ini saya baca devotion, saya dapat sharing dari teman-teman pelayan dari Jakarta, semua bicara tentang hikmat. Saya sampai bilang sama istri saya bilang, nggak usah dimasukin semua, ntar kebanyakan. Dia bilang. Jadi saudara, demikianlah sedikit mengenai apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Kemudian hari ini juga hari yang istimewa bagi saya, karena hari ini istri saya berulang tahun, dan tangan bagi Tuhan. Dan sebenarnya bulan November ini juga bulan yang sangat penting di keluarga kami, karena 3 dari anggota keluarga itu semua ulang tahunnya November. Saya sendiri yang bukan November. Baik, kita akan baca dari Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Sudah ketemu Bapak Ibu sekalian? 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 12. Firman Tuhan, pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 6, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepada kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang,
atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Sekali lagi saudara, hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak ada yang akan bangkit seorang pun seperti engkau. Saudara sekalian, kejadian ini pada saat Raja Salomo menggantikan ayahnya Daud. Dia masih sangat muda, mungkin masih anak-anak malah, dan dia dihadapkan pada situasi yang dia tidak pernah bayangkan. Walaupun waktu itu Daud sudah, kalau kita baca di Alkitab kita, bahwa pada saat itu Daud sudah tua dan mulai sakit-sakitan, mulai kedinginan. Tapi saya percaya pada saat dia tiba-tiba diangkat menjadi raja, dia dihadapkan pada situasi yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dan akhirnya pada saat dia pergi ke Gibeon menyiapkan suatu persembahan yang besar bagi Tuhan. Kalau kita baca dari ayat pertama, Raja Salomo datang ke Gibeon. Tuhan menjumpai dia dan menanyakan, apa yang engkau mau aku berikan? Dan dia meminta yang terbaik, yaitu meminta hikmat. Saudara-saudara, Salomo masih sangat muda waktu itu, masih sangat anak-anak. Tetapi ada satu kata bijak yang mengatakan bahwa tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah suatu pilihan. Saya sering joke teman-teman yang ulang tahun, tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Saya pikir itu hanya kata-kata bijak dunia. Ternyata saudara, itu di Ayub 32 ayat 9 dikatakan, bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Jadi hikmat itulah yang membedakan orang, apakah dia sudah mature, apakah dia sudah dewasa. Apalagi yang kita perlukan adalah hikmat Tuhan, saudara-saudara. Dan Salomo meminta hal yang terbaik. Bukankah kondisi seperti ini yang sekarang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian? Kita dihadapkan suatu kondisi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Minggu lalu Pastor Somi menjelaskan bagaimana sekarang orang itu in rush, terburu-buru, teknologi lebih maju, tapi justru orang lebih repot, lebih susah. Tidak seperti orang zaman dulu, lebih gampang, lebih easy life. Semua berubah, tempat kerja berubah. Saya di sini bekerja baru 1 tahun lebih. Di kantor itu perubahan mungkin sudah ada 3-4 kali. Restrukturisasi, perubahan ini, perubahan itu, dan saya sudah 6 tahun ditempatkan di perusahaan ini sejak dari Indonesia. Saya belum pernah melihat perubahan yang sebegitu banyak dilakukan. Saya percaya perubahan ini dilakukan untuk mencoba mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi yang sangat cepat akhir-akhir ini. Pola bekerja orang, tempat kerja dirubah, dan terakhir tempat saya bekerja itu mau memindahkan kantor pusatnya di utara Houston, dari yang tersebar ini di banyak tempat dipindahkan ke Houston, akan dibangun, mereka sebut campus, itu akan dibangun kayak glass building, dan kalau lihat marketnya seperti mall, saudara. Dan yang membingungkan orang adalah kalau selama ini kita bekerja lebih banyak individual di dalam working room, paling ada di dalam individual room paling ada working room sekali-sekali untuk meeting atau untuk diskusi, tapi nanti ini lebih kayak tempat yang terbuka, saudara. Tidak ada lagi rahasia satu dengan yang lain. Jadi satu kubikel di tengah ada 4 orang duduk sama-sama. Jadi benar-benar berubah. Dan banyak orang yang komplain, wah ini kok bisa seperti ini? Sampai dikatakan oleh yang saya dapat informasi waktu diterangkan, bahwa kalau Anda tidak setuju ya take it or leave it. Dan di dalam kampus itu disediakan tempat fitness center, daycare, jogging track, dan sebagainya. Dan kampus itu dibangun di daerah yang hijau, yang 30% dipakai perkantoran, sisanya dibikin orang bisa rekreasi. Banyak perubahan dalam cara manusia hidup sekarang, termasuk banyak kantor-kantor juga yang lebih maju, seperti saya juga ada rekan yang baru ke Pixar. Siapa yang tahu di sini Pixar? Yang kalau kita nonton film animasi itu dia ada Pixar Animation. Itu di California kantornya. Itu juga saudara-saudara tidak seperti kantor biasa. Kantornya buka 24 jam. Terus orang di sana very casual, pakai celana pendek, pakai kaos, mau datang jam 10 malam boleh. Soalnya orang dinilai dari
based on their product, bukan dari working hours. Terus karena mereka kerjanya tidak terbatas waktu, ada tempat sereal di mana-mana, orang bisa tinggal bikin sereal di pojokan kantor. Terus banyak ornamen-ornamen tokoh-tokoh di film kartun, orang kesana kemari pakai electric scooter, benar-benar kayak kalau kita nonton film-film futuristik, saudara. Nah, saya begitu mendengar itu dan melihat itu berpikir ternyata memang berubah. Sekarang ini dunia seperti dunia kerja itu minta bahwa orang itu dedicated, attached 24 jam dengan disediakan fasilitas bank, dokter. Anda nggak bisa lagi bilang, wah saya ambil flexi day setengah hari karena saya mau ke dokter tapi sekalian mampir ke rumah mumpung waktunya masih cukup, tanggung ke kantor. Sekarang nggak ada alasan, Anda mau ke dokter setengah jam aja balik lagi back to the office. Anda on call basis. Itu sekarang kehidupan seperti itu nantinya, saudara-saudara. Dan itu yang membuat orang semakin lama semakin stres. Kehidupan pribadi, privacy life semakin terbatas. Semakin dikuasai oleh tuntutan-tuntutan dunia ini yang semakin besar. Kemudian perubahan di bidang teknologi, perubahan di bidang komunikasi, perubahan di bidang kemajuan kesehatan. Semua itu merubah pola hidup. Manusia berusaha untuk mencari kesempurnaannya sendiri, kenyamanannya sendiri. Pelayanan juga demikian. Sekarang pelayanan melalui TV. Saya sekarang bisa TV streaming. TBN nggak perlu lihat di TV, cukup dari iPad, asal ada WiFi saya bisa nonton real time TBN. Demikian juga BlackBerry, Facebook, Twitter, semua merubah. Tidak ada lagi batas. Kita hidup di dalam borderless world. Tidak ada lagi batasan waktu. Kayak saya sekarang punya BlackBerry Messenger. Ini kebetulan dari kantor, 12 jam bedanya dari Indonesia. Kadang-kadang saya ngerasa kayak saya kerja separuh di Jakarta, karena separuh di sini. Karena kadang-kadang orang dengan gampang kirim BlackBerry Messenger, melalui BlackBerry. Semua berubah, saudara-saudara. Nah, termasuk juga pelayanan. Ada satu cerita lucu ini baru minggu lalu. Jadi teman-teman sepelayanan saya di Indonesia punya BlackBerry Group juga. Mereka punya BlackBerry Group. Jadi semua mereka lupa kalau saya itu sekarang di sini atau bukan lupa, mereka masih melibatkan, puji Tuhan. Nah, satu kali itu ada satu pengerja, dia posting foto, dia bilang, ini foto bakmi glodok di Gloria, enak loh, dia foto gitu. Saya juga lihat fotonya, wah ngiler juga nih lihat foto bakmi Gloria di glodok. Pasti enak nih, langsung kebayang nih bakmi ayam aheng atau aseng gitu ya, saudara. Nah, kemudian ada koordinator pengerja jawab langsung, orang namanya BBM real time di sana buka, saya di Houston juga buka. Dia bilang gini, bro, omong-omong kapan nih, katanya bahasa Jakarta ya, kapan nih katanya. Terus dia balas, tadi pagi. Terus dia, hahaha, lupa ya hari ini puasa katanya. Jadi rupanya saudara, hari ini puasa, dia posting foto karena BlackBerry Messenger, koordinator ibadahnya tahu dia nggak puasa, saudara. Luar biasa. Jadi hari-hari ini tidak ada lagi, kita hidup dalam dunia yang berbeda, saudara. Billy Graham seorang evangelis, salah satu evangelis terbesar ya. Kita lihat crusade-nya dia sering di TV atau dia bilang bahwa dia menulis buku, saya kebetulan lagi baca juga, judulnya Storm Warning. Dalam introduction-nya dia menulis bahwa dunia yang saya tahu waktu I was a boy, waktu saya remaja ini change dramatically. I don't even recognize the world we live in today, katanya. Saya nggak kenal di dunia ini sekarang. Saya punya baca banyak buku-buku banyak dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa mengenai keadaan sekarang. Dia bilang, depression today not only describes the hard economic state of affairs sweeping out our world, but the human state of mind. Jadi dia bilang, sekarang itu depresi itu bukan hanya urusan tekanan ekonomi di setiap negara yang sekarang kita tahu seluruh dunia ini tidak ada yang luput dari tekanan ekonomi. Dan disebutkan lagi bahwa Center for Disease Control itu melaporkan bahwa antidepressants, obat Bu Mutia mungkin kita tahu nih, antidepressants medicine itu sekarang adalah obat yang paling banyak prescribed drugs, the most prescribed drugs in the United States. Jadi paling banyak, saudara. Manusia perlu hikmat, saudara, untuk menghadapi dunia ini. Kita perlu hikmat. Manusia dunia aja perlu hikmat. Tapi kita puji Tuhan, kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai
hikmat daripada Tuhan Yesus. Kita punya hikmat dari Allah Bapa. Amin saudara. Sehingga tidak ada alasan buat kita untuk seperti dunia, tapi seperti tadi dikatakan perlu obat antidepresan. Karena kita punya antidepresannya adalah the word of God. Hikmat Tuhan. Saudara-saudara, dunia saat ini juga terus mencari. Dan kita lihat bahwa kebutuhan akan hikmat ini juga dipenuhi oleh media, oleh motivator. Anda lihat sekarang, saya nggak tahu mungkin di Indonesia, di Amerika juga ya. Saya lihat ada beberapa juga kalau yang punya acara talk show ya, seperti mungkin kalau saya nggak salah tuh Dr. Phil dan sebagainya. Di Indonesia juga banyak sekali motivator yang berkembang dengan pesat. Malah sepupu saya di Indonesia punya perusahaan yang ngagenin salah satu motivator dari sini gitu loh. Saya kadang-kadang suka agak debat-debatan juga sama dia. Saya bilang balik ke firman deh, gak usah pakai motivator dia bilang. Nah saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa di 1 Korintus 3 ayat 19, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi saudara-saudara sekalian, hikmat dunia yang dicari orang itu merupakan kebodohan bagi Allah. Kemudian di Kolose 2 ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita terima ya melalui email ya, wah ada kayaknya story yang kayaknya seperti filosofi story ya. Nah, saya tidak mengatakan itu sepenuhnya salah ya atau sepenuhnya jelek, tapi kalau kita rely on that, tergantung dari itu, bukan tergantung dari firman. Padahal dijelaskan di sini, firman Tuhan menjelaskan bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-menurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jelas sekali saudara. Kalau kita tidak peka, kadang-kadang kita larut, ada cerita-cerita yang sentimental, sering ya Bapak Ibu sekalian, yang melalui internet, melalui BlackBerry Messenger, melalui Twitter, yang kadang-kadang juga tuh hoax juga gitu loh, dikarang-karang aja sama orang untuk nggak tahu tuh untuk keperluan apa, tapi demikian saya katakan bahwa sehari-hari ini juga manusia itu di dunia mencari sesuatu untuk memotivator. Tetapi apa yang dilakukan Salomo? Tadi seperti bacaan kita, dia melakukan hal yang terbaik. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, saya perlu hikmat-Mu untuk memerintah umat-Mu. Bukankah demikian yang harus kita lakukan? Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita perlu datang untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Dan kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 13 dan 14, dan apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Kita lihat saudara-saudara, dia minta hikmat. Apa yang Tuhan kasih? Kekayaan, kemuliaan, panjang umur. Wow, tidak salah kalau Salomo dijuluki the king who had it all. Raja yang memiliki segalanya. Dia memiliki hikmat, dia memiliki kekayaan, dia memiliki kemuliaan, dia diberikan panjang umur. Luar biasa saudara sekalian. Saya waktu melihat ini, merenungkan ini, saya pikir, kenapa ya kok Tuhan itu baik sekali sampai memberi bonus luar biasa nih kepada Salomo. Tuhan kita itu baik ya, amin ya saudara ya. Apa yang saudara minta pasti diberikan seturut dengan kehendak dan rencananya, bukan seturut dengan hati kita. Nah, saya percaya bahwa Allah memberikan kekayaan, kemuliaan, dan juga panjang umur karena Salomo meminta hikmat pertama.
Dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Dia bisa dipercaya. Kadang-kadang yang menghalangi kita untuk menerima yang lebih lagi dari Tuhan. Tuhan itu mau memberkati kita. Dia personifikasinya seperti Bapa kepada anak. Seringkali saya kalau lagi menghadapi anak-anak, saya tuh tiba-tiba ingat, oh mungkin Allah Bapa itu seperti ini pada kita. Saya ingat juga khotbahnya Brother Markus juga luar biasa memberkati saya. Bagaimana dia kalau anak-anaknya juga sering kalau interaksinya dengan anak-anak mengingatkan dia juga seperti Allah Bapa terhadap anaknya. Jadi pada saat dia lihat bahwa Salomo meminta hikmat, dengan tidak ragu-ragu dia memberikan kekayaan, kemuliaan, memberi berkat berlimpah-limpah, memberi panjang umur. Seringkali Tuhan belum memberikan itu kepada kita semua karena Tuhan merasa bahwa kita belum berhikmat. Itu tidak membawa kebaikan baik kita. Sama aja seperti kita dengan punya anak. Mungkin kita tidak akan memberikan sesuatu kepada anak kita kalau kita merasa bahwa anak kita itu belum siap. Sederhananya juga saya nggak akan kasih mobil, umpamanya kalau saya ngerasa anak itu belum perlu atau saya rasa dia belum siap untuk mempunyai atau hal yang lain, saudara-saudara sekalian. Jadi Allah melihat bahwa Salomo sudah mempunyai hikmat. Dia layak untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan umur yang panjang. Saudara-saudara, sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa mengerti dan mendapatkan hikmat daripada Allah? Di Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila ada di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin, saudara sekalian. Jadi hikmat itu dikatakan diberikan kepada yang memintanya. Dan dia berikan kepada semua orang, bukan hanya kepada Pastor Somi, bukan kepada Bro Markus, bukan kepada saya yang kesempatan pagi hari ini bisa berdiri di sini, atau Bro Jeffrey, tapi dia berikan kepada semua orang. Dia berikan kepada semua orang yang memintanya. Jadi pertama kita harus minta kepada yang punya hikmat, Allah itu sendiri. Hikmat Tuhan yang punya ya Tuhan sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan yang memberikannya dengan murah hati. Dia tidak menahan-nahan hikmat itu kepada anak-anaknya. Dan yang ini yang lebih penting lagi, yang menarik saudara, dan tidak membangkit-bangkit. Yang tidak melihat kesalahan-kesalahan kita. Dia tidak melihat, oh ini orang dulu udah berbuat dosa, sekarang gak usah dikasih hikmat deh. Udah cukup sekali aja, udah diberikan, sekarang gak usah lagi dikasih hikmat. Ingat saudara, pada saat kita datang, kita diberikan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi yang pertama saudara, saya pelajari bahwa how to get wisdom. Bagaimana untuk mendapatkan hikmat Tuhan adalah minta kepada Tuhan. Doa, praise, puji, sembah. Doa, puji, dan sembah Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Doa, pujian, penyembahan itu mungkin sedikit saya singgung sedikit, bukan hanya berbicara pada saat kita bersekutu pada hari Minggu seperti ini saudara. Doa itu adalah gaya hidup kita sebagai orang Kristen, dimanapun kita berada. Dikatakan more prayer, more power. No prayer, no power. Simple as that. Jadi kita diminta untuk terus berdoa. Doa, pujian, penyembahan dilakukan dimanapun saat kita berada. Baik di tempat kerja, baik di rumah, baik di sekolah, baik dimanapun saudara. Dan doa kita tentunya bukan doa yang doa mechanical ya, doa yang karena tiap kali makan udah kebiasaan orang Kristen doa untuk makan, Bapa berkati makanan minuman kami hari ini. Amin. Saya tidak mengatakan itu salah saudara ya. Tapi doa mechanical tuh bicara seperti sesuatu yang terulang udah otomatis ya, seperti mesin ya. Tapi pompa udah mechanical ya gitu aja terus. Itu berbicara bahwa kita tidak memberi hati kepada doa kita. Kita tidak dengan sungguh-sungguh tidak berbicara seperti anak kepada Bapa. Saya seringkali kalau tiap weekend pokoknya jemput Kevin dari dormnya pulang ke rumah, dan saya selalu menikmati momen-momen saya bisa bicara dengan dia di mobil. Kita bicara apa saja, saya tanya, "Bang, gimana kuliah kamu?" Terus dia cerita tentang majornya saya, walaupun bukan majornya dia, tapi coba dikit-dikit coba untuk
secara common sense, buka pembicaraan. Dan saya waktu itu dapat bahwa Allah Bapa itu seperti itu, dia rindu untuk bicara dengan kita anak-anaknya. Dan dia rindu untuk memberkati. Saudara sekalian, doa pribadi, kalau saudara belum alami, saya benar-benar encourage Anda untuk mengalaminya. Oh, luar biasa Tuhan kita. Saudara tahu, tadi juga WL mengatakan bahwa kita ingin mengasihi Tuhan kita lebih lagi. Saya belajar, saya bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Setelah terlebih dahulu saya mengetahui bahwa Allah saya itu mengasihi saya, Tuhan saya itu mengasihi saya. Jadi bukan saya yang duluan ngasihin Tuhan, Tuhan yang ngasihin saya duluan, saya bisa rasain gitu. Tuhan ngasihin kita semua, tapi kadang-kadang kita nggak sadar sampai kita bersekutu, masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam kamar kita sendiri, kita bertemu Tuhan dengan muka, secara di dalam roh. Di situ baru kita merasa begitu Allah itu mengasihi kita. Dan pada saat itu kita akan bisa mengasihi Allah kita dengan lebih sempurna. Amin ya saudara, bukan kita yang duluan ngasihin Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu. Karena apa? Kita tuh terbatas kok. Kita bilang, wah kita ngasihin Tuhan, saya mau melayani Tuhan, tiba-tiba ada panggilan dari kantor, nggak bisa datang, atau anak-anak tiba-tiba ada yang dalam kondisi tidak baik. Pasti kita tidak bisa sempurna mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan kita yang sempurna mengasihi dengan sempurna. Yang kedua adalah firman Tuhan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu di Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Saudara-saudara, firman Tuhan itu adalah hikmat Tuhan sendiri. Ibaratnya kalau kunci dan gembok ya, saya ini dapat juga kemarin, bukan luar biasa yang sharing ke saya. Sepertinya kita tuh membuka kunci gembok itu dengan hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu firman Tuhan itu dalam sekali. Dia rema, dia adalah Allah itu sendiri. Dia berbicara secara khusus dengan kita dalam setiap kondisi kita, dalam setiap permasalahan kita. Dan kita bisa mengerti firman Tuhan dengan mendapatkan hikmat Tuhan. Sehingga untuk mengetahui hikmat Tuhan juga kita harus